Sebelumnya gue mau perkenalin diri dulu, nama gue Tasya. Dan gue kuliah di Prancis, tepatnya di Université Le Havre Normandie. Lokasinya di kota Le Havre dan dia dekat dengan Paris, sekitar 2 jam dari Paris. Dan di sini gue baru aja masuk ke semester 2, udah di semester 2 di jurusan Master dan Commerce Internasional. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang mungkin butuh tips ini dan mungkin juga sedang mencari tempat kuliah di luar negeri. Jadi makanya gue mau share gimana prosesnya. Pertama-tama yang gue lakukan waktu gue ingin mendaftar, gue datang ke kampus France. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pendaftaran ke universitas pasti melalui kampus France Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau ke Perancis untuk kuliah pastinya harus melalui kampus France Indonesia. Jadi teman-teman tinggal datang aja ke kampus France Indonesia, lalu kalau di Jakarta, ada di Bandung, dan pokoknya beberapa kota lainnya kayak Bali juga ada, di Medan juga ada. Teman-teman bisa cek aja di mana terdekatnya dari kota teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman tinggal bilang aja kalau teman-teman tertarik untuk kuliah di Prancis. Nah, untuk mencari universitas sendiri dan pendaftarannya semua dilakukan oleh kita. Jadi kampus France itu bukan menjadi agen atau jadi ibaratnya mereka tidak membantu kita dalam pendaftaran atau semacamnya. Mereka hanya menjadi penyambung aja dari universitas ke pendaftar gitu kita. Seperti itu. Tapi mereka juga bisa membantu kita, misalkan kita butuh konsultasi mengenai beberapa hal, misalkan informasi-informasi dan sekedar memberikan informasi sih. Jadi mereka nggak bisa ngasih bantuan seperti misalkan mereka mencarikan kita tempat tinggal atau mereka mencarikan sekolah atau seperti itu. Jadi kita sendiri yang mencari sekolah yang kita tuju dan semacamnya. Dan itu berarti kita yang inisiatif datang ke kampus France. Setelah kita ke kampus France, nanti biasanya akan dikasih tahu juga kapan pendaftarannya melalui online. Dan disitu kita akan bikin akun online, namanya Etudes en France. Di situ kita masukkan data-data kita, seperti paspor, terus juga nama, terus juga ijazah kita, dan semua itu sudah di translate jadi bahasa Prancis untuk ijazah, untuk ijazah dan translate nilai. Lalu di situ juga kita pilih nanti universitasnya mau apa aja, dan kita itu dibatasi jumlah universitas yang bisa kita daftar. Kita cuma bisa mendaftar waktu itu sih saya 7 universitas. Cuman kita nggak harus mendaftar ke 7 universitas, jadi itu optional, kalau maksimalnya 7 tuh. Terus setelah kita mendaftar di situ, kita masukin dokumen kita dan kita masukin surat motivasi, terus juga project studi kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama jurusan yang kita pilih sebenarnya. Misalkan kalau di jurusan itu membutuhkan sertifikat bahasa asing lain selain bahasa Prancis, juga kita lampirkan di situ. Nah, ingat juga untuk bahasa Prancis kita butuh yang namanya sertifikat DELF. Tergantung universitasnya, tapi kebanyakan untuk S2 itu B2 atau enggak C1, tapi masih banyak yang B2 gitu. Dan rata-rata juga sekarang sejauh yang gue tahu rata-rata semuanya membutuhkan bahasa Inggris. Jadi setengahnya teman-teman juga harus siap-siap dengan sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL, seperti itu. Teman-teman akan diundang oleh kampus France Indonesia untuk wawancara, dan di situ tidak berarti kalau kampus France akan
membantu teman-teman atau menilai teman-teman bisa keterima atau tidak. Nggak bisa, nggak ada sebenarnya, itu nggak ada sangkut pautnya dengan Kampus Bronx. Cuman Kampus Bronx adalah jembatan. Jadi karena kemungkinan universitas itu tidak akan mungkin mengadakan wawancara langsung kepada pendaftarnya, jadi makanya Kampus Bronx memfasilitasi wawancara itu. Tapi Kampus Bronx nggak ada sangkut pautnya dengan diterima atau enggak, seperti itu. Setelah kita ngadepin wawancara, sebenarnya wawancara itu tujuannya untuk motivasi, dimana Kampus Bronx pengen tahu juga kalau niatan kita tuh apa sih, kita beneran mau studi atau enggak, seperti itu. Nah, setelah wawancara tadi kita finalisasi aja akun kita. Waktu itu sih gue bayar untuk pendaftarannya itu, untuk si akun itu aja itu sebesar 2,5 juta kalau gue nggak salah, dan udah itu aja gitu. Terus setelah kita masukin semua dokumen kita itu dan kita udah finalisasi dan sudah diverifikasi juga sama pihak Kampus Bronx, nanti selanjutnya kita akan menunggu bagaimana hasil dari universitas itu sendiri, gimana mereka terima kita atau enggak. Dan itu kita tunggu aja di websitenya. Biasanya dari kalau timelinenya, pembukaannya Januari atau Februari, terus penutupannya biasanya bulan Maret, sekitar bulan Maret. Nah setelah itu nunggunya bisa sampai bulan Juni, tapi biasanya dibilang bulan Mei kita juga boleh cek-cek gitu. Tapi waktu itu sih gue pribadi baru dapat kabar di bulan Juni dan di bulan Juli kayak gitu. Dan kuliah biasanya dimulai di bulan September kayak gitu. Jadi buat teman-teman bisa siap-siap untuk pendaftarannya sekarang. Enggak ya, mungkin buat tahun depan kalau gitu. Karena sekarang udah bulan April. Ya. Yang diminta sama universitas itu masing-masing universitas punya kriterianya. Jadi kita harus tanya langsung ke universitasnya, atau kita cek di website, atau kita bisa lihat di website ketika kita mendaftar. Itu biasanya ada persyaratannya gitu. Nah di situ beda-beda, jadi nggak melulu sama. Cuman yang udah pasti biasanya kita harus penuhi adalah proyek studi kita, terus surat motivasi, terus data-data pribadi kayak paspor, terus juga ijazah kita, transkrip nilai, terus DELF. Itu sih, itu yang paling inti dari semua dokumen yang kita perlukan. Selebihnya kayak sertifikat bahasa lain, atau mungkin ada tes-tes lain yang dibutuhkan atau apa, tergantung dengan jurusannya. Mungkin mereka minta sesuai dengan jurusan kita apa, seperti itu. Terus gue sendiri ngambil jurusan yang tadinya nggak ada kaitannya dengan jurusan S1 gue. Dan bisa atau enggak kalau kita crossing degree, sebenarnya bisa enggak, itu tergantung gimana kita bisa masukin pengalaman kita dan motivasi kita, juga kualitas kita ke persyaratan yang diminta oleh universitas, kayak gitu sih. Jadi misalkan teman-teman mau pindah banget nih dari jurusan A ke B, teman-teman tinggal lihat dulu kira-kira apa nih kualitas atau modal yang diperlukan di jurusan itu. Nah kalau kira-kira teman-teman kan pastinya kalau tertarik sesuatu pasti udah punya dong backgroundnya, ibaratnya apa ya, kayak udah punya mungkin pengalaman kecilnya apa, atau pernah ikut lomba, atau mungkin ada teman-teman bisa ngekaitin skill teman-teman ke jurusan itu gitu. Jadi bisa ada korelasinya. Sebenarnya itu kenapa surat motivasi penting banget di persyaratan untuk masuk ke universitas di luar negeri, ya terutama di Prancis kayak gitu. Intinya itu aja yang pengen gue sampaikan tentang proses mendaftar ke universitas di Prancis.
Semoga bermanfaat.